Ketika kita bicara mengenai manajemen kelas yang berhubungan dengan masalah-masalah manajemen, maka seorang guru harus mampu untuk mengendalikan kelasnya di dalam proses pembelajaran. Bahwa masalah dalam pembelajaran itu ada dua, yaitu masalah pengelolaan kelas dan masalah pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD TV. Sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi, dan seluruh guru yang ada di Indonesia maupun yang berada di belahan dunia. Di kesempatan hari ini saya akan membahas tentang masalah manajemen kelas di mata kuliah manajemen kelas. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk mengetahui, mengupas tuntas semua permasalahan-permasalahan tentang pendidikan untuk menjadi guru yang profesional dan guru yang mampu untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berhubungan dengan manajemen kelas. Untuk itu saya akan join sekaligus kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang mempunyai kualitas kemampuan di bidang akademik yang mumpuni untuk menyampaikan presentasi tugas kuliahnya. Dan bila ada kesempatan dan bila ada rezeki lebih bagi tenaga pendidik seluruh Indonesia untuk membaca buku saya, mungkinkah ini pertanda aku jatuh cinta? Buku tentang manajemen kelas yang sudah dihakikan guna untuk memperdalam tentang pengetahuan para mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel, dan guru-guru di seluruh Indonesia bagaimana memanage kelas dengan baik sehingga dapat untuk mengelola anak didiknya supaya efektif dan efisien di dalam pembelajaran. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. Sobat-sobat di channel mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara mengenai manajemen kelas yang berhubungan dengan masalah-masalah manajemen, maka seorang guru harus mampu untuk mengendalikan kelasnya di dalam proses pembelajaran. Untuk mengendalikan kelas dengan baik, maka kita butuh yang namanya kajian-kajian teori-teori yang sudah diakuin secara keintelektualan di dunia pendidikan. Itu kita dengarkan dulu seorang mahasiswi kami yang akan menyampaikan presentasi tugas kuliahnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita beribu kenikmatan, salah satunya nikmat sehat,
sehingga kita dapat merasakannya pada kesempatan kali ini dan patut kita syukuri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah manajemen kelas, saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah manajemen kelas. Dalam menghadapi tugasnya, seorang guru sering sekali mendapat dan menghadapi permasalahan terutama dalam proses belajar mengajar di dalam kelasnya. Masalah yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada yang namanya masalah pengajaran dan yang kedua yaitu masalah pengelolaan. Dalam masalah pengajaran ini harus diselesaikan atau harus ditangani dengan pemecahan masalah yang bersifat pengajaran. Sedangkan masalah pengelolaan, masalah ini harus ditangani ataupun harus diselesaikan dengan cara yaitu memecahkan masalah dengan yang bersifat pengelolaan. Untuk dapat menangani masalah dalam pengelolaan kelas, maka seorang guru harus mampu. Yang pertama, dia mengenali secara tepat apa masalah yang terjadi dalam pengelolaan kelas tersebut, baik itu masalah yang sifatnya perorangan ataupun masalah yang sifatnya kelompok. Yang selanjutnya yaitu guru harus memahami kira-kira mulai dari mana sih pendekatan yang kira-kira cocok ataupun tidak cocok untuk menangani masalah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu setelah guru memahami, maka guru harus memilih dan menetapkan kira-kira pendekatan mana yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam kelasnya. Dalam kegiatan pembelajaran, ada banyak hal yang perlu diperhatikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, tadi di atas saya sudah menyebutkan bahwa masalah dalam pembelajaran itu ada dua, yaitu masalah pengelolaan kelas dan masalah pengajaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor yang menjadi penghambat dalam masalah pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu berdasarkan tipe kepemimpinan seorang guru. Guru sebagai pendidik sudah seharusnya bisa menjadi sosok pemimpin yang mampu membimbing serta menjadi motivasi bagi siswanya. Dan seorang guru sudah seharusnya mempunyai kepribadian yang baik. Seorang guru hendaknya bisa menyenangkan hati siswanya. Ini bisa dilakukan dengan cara misalnya dengan berpakaian yang rapi. Apabila guru tersebut mampu berpakaian yang rapi dan siswanya senang melihatnya, maka siswa tersebut pasti akan mengikuti dan mencontoh dari gurunya tersebut. Hal yang bisa menyenangkan berikutnya yaitu bisa kita lakukan dengan mengajak siswanya untuk berinteraksi dan mengajak dia berbicara dalam proses pembelajaran tersebut. Maksudnya, dalam proses pengajaran, seharusnya yang dilakukan seorang guru itu tidak monoton hanya ke materi saja. Harus diselingi dengan sedikit entah itu gurauan ataupun interaksi yang ya tentunya masih masuk ke dalam materi pembelajaran. Tidak yang begitu mengajak ke bercanda banget, itu enggak. Terus yang kedua yaitu ada yang namanya format belajar yang monoton. Jika seorang guru tidak bisa membawa suasana saat belajar hanya monoton saja, maka siswa itu akan mudah jenuh. Nah, seorang guru hendaknya bisa membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Faktor yang selanjutnya yaitu berdasarkan kepribadian guru. Seorang guru hendaknya mempunyai pribadi yang baik agar bisa dicontoh oleh siswanya. Jika dia berkepribadian buruk, lalu bagaimana dengan siswanya? Kan begitu. Nah, faktor selanjutnya yaitu faktor pengetahuan guru dan pemahaman tentang peserta didik. Seorang guru hendaknya mempunyai pengetahuan yang luas dan pemahaman yang luas juga.
Guru harus bisa mengerti dan memahami bagaimana kondisi dari peserta didiknya. Jika guru tidak memahami kondisi siswanya, maka yang terjadi ialah siswa tidak memahami dari pembelajaran yang terjadi di dalam kelasnya tersebut. Kurang sadarnya peserta didik dalam memenuhi tugasnya dan haknya sebagai seorang anggota di dalam kelas tersebut, itu dapat menjadi faktor utama dalam penyebab masalah pengelolaan kelas tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai masalah individual dalam manajemen kelas. Penggolongan masalah individual ini didasarkan atas rasa, anggapan, dan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Jika seorang individu itu gagal dalam mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya itu berharga, maka dia akan bertingkah laku yang menyimpang. Di sini ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku dalam manajemen kelas. Yang pertama yaitu tingkah laku menarik perhatian orang lain. Yang kedua, dia itu suka mencari kekuasaan, seolah-olah dia yang paling berkuasa di kelas itu. Nah, jenis penyimpangan yang ketiga yaitu ada yang namanya menuntut balas. Pola perilaku tersebut itu biasanya menunjukkan bahwasanya siswa tersebut suka dengan sifat yang namanya balas dendam. Penyimpangan yang keempat yaitu adalah perangai ketidakmampuan. Keempat masalah individu tersebut akan tampak dalam berbagai bentuk kepribadian yang menyimpang, yang tidak hanya akan merugikan dirinya, tapi juga merugikan banyak orang. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya masalah kelompok dalam manajemen kelas. Menurut Johnson dan Benny pada tahun 1970, ia mengemukakan bahwa ciri-ciri kelompok dalam kelas yang sekaligus sebagai variabel itu diantaranya yang pertama ada yang namanya kesatuan kelompok. Dalam kesatuan kelompok dapat dikembangkan dengan menolong siswa agar menyadari hubungan mereka di antara satu dengan yang lainnya. Kesatuan kelompok kelas tercermin pada struktur organisasi kelas yang solid dan kompak. Yang kedua yaitu interaksi dan komunikasi. Interaksi yang terjadi dalam komunikasi, jika beberapa orang mempunyai pendapat tertentu, maka terjadilah komunikasi dalam kelompok dan diteruskan dengan interaksi. Membahas pendapat tersebut yang disenangi disertai rasa emosi yang itu akan memperkuat terjadinya interaksi. Yang ketiga yaitu struktur kelompok. Yang keempat, tujuan kelompok. Dan yang kelima ada yang namanya kontrol. Yang terakhir ada yang namanya iklim kelompok. Nah, tadi saya sudah menyebutkan ciri-ciri dalam manajemen kelas. Berikutnya yaitu ada 7 masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu kurangnya kekompakan. Yang kedua, kekurang mampuan dalam mengikuti peraturan dari kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya reaksi yang negatif terhadap sesama anggota kelompoknya. Yang keempat, penerimaan kelas ataupun kelompok atas tingkah laku yang menyimpang. Yang kelima, anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, tidak ada rasa semangat dan dia itu tidak mau bekerja, serta tingkah lakunya yang selalu agresif. Dan yang ketujuh ini, yang terakhir, yaitu ketidakmampuannya dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai masalah-masalah dalam manajemen kelas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa teman-teman semua mengaplikasikannya dalam kegiatan belajar mengajar suatu saat nanti. Bila terdapat kesalahan,
Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah-masalah manajemen kelas bisa diselesaikan dengan baik dan bijak sesuai dengan kemampuan seorang guru di dalam mengelola kelasnya. Bila ada pertanyaan sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi dan guru-guru yang ada di Indonesia, silahkan kita bahas diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah fassabil khairas wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.